Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini kebetulan diriku mau apa ya? Sebelumnya terima kasih dulu buat PR, buat ini ya, untuk kesempatannya di kesempatan kali ini untuk kegiatan ngeteh ya. Kebetulan judulnya optimasi performansi pick up data order menggunakan Beanstalk. Di sini juga terima kasih Pak Hafiz yang udah mensupport juga gitu ya. Diriku mungkin akan sedikit banyak berbagi gitu ya terkait Beanstalk ini dan bagaimana penggunaan Beanstalk ini untuk performansi pick up data order. Dan kebetulan studi kasusnya ini ada di aplikasi UT Online. Sebelum kita kenalan sama Beanstalk, mungkin buat yang belum tahu, diriku Andri ya dari tim MSOS 6. Kebetulan yang support aplikasi UT Online sama IDMT atau MyTech juga sih. Nah, di sini kita lanjut aja ya, langsung ke perkenalan terkait Beanstalk. Apa itu Beanstalk? Nah, sini mohon izin juga terima kasih buat divisi Ristek gitu ya, atau RITS. Diriku izin ngambil base materinya dari yang udah dibikin juga, judulnya Queue Management Beanstalk. Di sini kita langsung aja ya. Sebelum kita kenalan sama Beanstalk, mungkin kita nantinya pengen tahu dulu gitu, apa sih Beanstalk itu, terus bagaimana cara Beanstalk itu bekerja, terus kenapa kita harus pilih Beanstalk gitu ya. Dan yang keempat ada Beanstalk elemen konsep, terus dilanjutkan dengan Beanstalk kelas struktur, dan yang terakhir ada message queue overview. Oke, kita langsung saja lanjut ke yang pertama. Apa itu Beanstalk? Nah, secara teori dasar, Beanstalk itu adalah tool untuk solusi antrian kerja atau work queue yang dirancang untuk mengelola workflow serta tas antara bagian pekerja daripada tumpukan pekerjaan gitu ya. Nah, Beanstalk ini menggunakan model, ada istilahnya itu produsen dan juga konsumen dalam pengolahan tugas antriannya. Di mana produsen di sini bertugas untuk menciptakan dan mengirimkan gitu ya, atau mendaftarkan tugas ke dalam antrian. Sementara kalau konsumen atau konsumer itu mengambil antrian tersebut untuk diproses. Ini sedikit teori dasarnya lah ya. Lalu bagaimana Beanstalk itu bekerja gitu ya? Bagaimana cara kerja Beanstalk ini ya? Nah, Beanstalk ini sesuai yang tadi disebutkan di awal, Beanstalk ini menggunakan model produsen serta konsumen dalam pengolahan tugasnya. Nah, nanti dari produsen ini menciptakan atau mendefinisikan serta mengirimkan ke dalam tube. Nah, ada istilahnya tube nih. Nanti kita bahas juga ya. Nanti untuk selanjutnya dari tube tersebut diambil oleh konsumer untuk diproses sesuai kebutuhannya. Nah, tubes itu apa? Tubes itu semacam wadah saluran yang mengorganisir tugas atau job-job antrian tersebut. Kalau saya pribadi sering menyebutkannya seperti semacam grouping atau pengelompokan atau perkumpulan kriteria gitu ya. Ini bisa di custom sesuai kebutuhan kita berdasarkan jenis atau karakteristik tertentu. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, Beanstalk di sini cara kerjanya simpelnya itu penjelasannya adalah sistem antrian yang menggunakan sistem first in first out, atau di mana antrian yang pertama didaftarkan itulah yang akan dirilis gitu ya, di reserve atau di gate. Sama lah kayak misalkan analoginya kayak kita pagi-pagi ke bank gitu ya, ngambil nomor antrian. Nah, itu ya siapa yang dapat nomor paling kecil dia yang dapat dipanggil duluan kan. Nah, di sini ada sedikit gambaran gitu ya dari cara kerja Beanstalk. Di sini ada produsernya yang tadi kita udah sempat bahas. Lalu di bawah ada konsumernya. Nah, ada dua fokus utama pekerjaan atau action di sisi Beanstalk, yaitu put dan juga
reserve, atau diriku biasanya bilang reserve ini get, jadi put atau get gitu ya. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa tube sesuai kebutuhan, balik lagi. Kalau di sini digambarin contohnya misalkan satu beanstalk dipakai oleh MyCX, MyChelsea, dan juga MySymmetry gitu ya. Nah, di dalamnya ini ada berbagai job. Dan tentunya ada juga yang bisa kita setting nanti prioritasnya. Kayak gitu sih. Lalu kenapa pilih beanstalk? Ini kenapa Om? Ini menurut hasil research berarti ya, dari Ristek atau Rich, beanstalk itu memiliki sifat kesederhanaan, di mana secara sistem pekerjaannya itu sangat sederhana dan cukup ringan gitu ya. Karena kalau nggak salah menggunakan sistem kerja pemrosesan melalui memori dari si servernya ya. Terus performa beanstalk ini memiliki kinerja yang tinggi dan penggunaan sumber daya yang rendah. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas, di mana beanstalk ini memungkinkan pengaturan tugas berdasarkan kriteria yang berbeda, seperti yang tadi kita bilang sebelumnya ya, terkait masalah tube. Lalu ada juga skalabilitas, di mana beanstalk ini mendukung arsitektur terdistribusi untuk peningkatan beban kerja. Yang selanjutnya ada keandalan dan toleransi kesalahan, di mana beanstalk ini menyediakan fitur yang menjaga keandalan alur kerja dan pemrosesan tugas. Lalu di sisi lain, beanstalk juga kompatibel dengan berbagai dukungan bahasa gitu ya. Kayak yang contohnya studi kasus kita di OT Online atau di sebagian besar aplikasi yang kita build gitu ya di Neuron, itu base-nya kan menggunakan framework kita tercinta ya Om. Menggunakan nav yang base-nya mungkin PHP, nah itu juga masih kompatibel dengan beanstalk ini sendiri. Dan yang terakhir, hasil dari riset itu komunitasnya masih cukup aktif gitu ya. Jadi masih memungkinkan, oh ini nih fitur beanstalk tuh masih bisa dikembangkan lagi untuk ini, untuk A, untuk B gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya kita bahas tentang elemen konsep daripada beanstalk itu sendiri. Nah, tadi sudah sempat dibahas sedikit terkait tubes. Tubes itu wadah, saluran, pengelompokan atau grouping gitu ya, untuk mengorganisir tugas di dalam beanstalk. Nanti tuh tube ini digunakannya sesuai kebutuhan, tergantung daripada implementasi di aplikasi masing-masing, ya kebutuhannya seperti apalah gitu, disesuaikan tubes ini. Terus ada produser, sesuai yang tadi di gambaran, produser ini entitas yang bertugas mengirimkan atau mendaftarkan antrian itu ke beanstalk-nya. Mendaftarkan job-nya, ke beanstalk-nya. Nah, terus nanti ada produsen juga tuh selain mendaftarkan, dia juga menentukan kalau job ini tuh masuk ke dalam tubes yang mana, atau kriteria atau grouping yang mana, gitu ya. Nah, lanjut ada consumer. Consumer ini yang bertugas mengambil. Jadi, dia cukup nanya butuhnya tubes berapa, dari kriteria menentukan tubes kan. Nah, tubesnya butuhnya tubes berapa atau tubes yang seperti apa, langsung diberikan oleh beanstalk atau produsen tadi itu jobnya sesuai dari klasifikasi si tubesnya itu sendiri. Nah, kalau job itu ya apa yang didaftarkan atau apa yang dimasukkan ke dalam beanstalk-nya. Nah, job itu ada memiliki data dan juga metadata. Kalau data itu yaitu beban kerjanya, kalau metadata itu propertiesnya lah, seperti misalkan dia prioritasnya, statusnya, atau atribut lain yang relevan dengan tugas tersebut. Terus di sini juga ada fitur delay jobs, walaupun memang dari implementasi yang di studi kasus ini belum digunakan gitu ya untuk delay jobs ini, dia mendukung penundaan tugas. Atau misalkan si job ini tuh akan dijalankan sesuai daripada waktu yang kita tentukan. Mungkin familiarnya kita dengarnya kayak semacam scheduler mungkin ya, penjelasan simpelnya mungkin seperti itu. Terus ada juga prioritas. Nah, prioritas di sini ya tentunya untuk melakukan setting ya, atau menentukan prioritas dari job itu apakah lebih
tinggi prioritasnya atau lebih rendah daripada job yang lain. Cuman kalau dari studi kasus yang akan saya jelaskan, prioritas di sini belum dilakukan konfigurasi tambahan, artinya semua job ini memiliki prioritas yang sama, hanya mengandalkan daripada konsep first in first out-nya. Nah, yang terakhir ada bury and release. Nah, di sini bury and release ini semacam kalau si job itu sudah didapatkan tapi ingin di skip dulu sementara waktu, nah itu juga bisa. Nanti tergantung dari keperluannya, ketika di skip itu apakah mau didaftarkan ulang ke dalam antrian atau mau langsung di delete jobnya gitu ya. Secara garis besar konsep beanstalk itu mungkin terdapat di gambaran ini ya. Yang paling simpel atau yang paling normalnya itu adalah case-nya yang tengah ini, yang dari ketika kita melakukan put, lalu dia jadi ready, nanti di reserve. Nah, setelah di reserve atau di get ini ya sudah, jobnya hilang, antriannya dihapus gitu. Nah, kalau delay ini berarti yang misalkan tadi waktu pelaksanaan atau waktu job itu bisa kita custom, semacam scheduler gitu ya. Nah, kalau yang bury ini yang misalkan sudah di reserve tapi ingin kita antrikan ulang lagi ke sisi beanstalk-nya. Kayak gitu. Lalu kita lanjut sedikit lebih teknis lagi ke arah class di beanstalk. Dari experience yang saya pantau gitu ya, atau yang saya dapatkan dari implementasi beanstalk di studi kasus ini, fungsi utamanya itu ada 4 yang kami gunakan, yaitu put, get, lalu ada stats atau status, dan juga flash. Nah, di mana put itu untuk mendaftarkan atau menginsertkan atau submit ke beanstalk-nya, terus get itu artinya mencari antrian atau job yang sudah di-put sebelumnya. Kalau get status itu sebenarnya untuk kayak semacam memonitoring gitu ya, dari status masing-masing job ini tuh seperti apa, apakah ada delay-nya berapa, ready-nya berapa gitu ya. Kalau flash itu untuk clear gitu ya, atau clean kalau nggak salah. Walaupun saya juga belum pernah menggunakan flash ini sih. Jadi flash ini intinya untuk melakukan clean gitu job yang sudah diinitiate sebelumnya. Nah, di sini ada kelas-kelas yang diinisialisasi, standar kelasnya ya. Detailnya mungkin di selanjutnya. Ini fungsi metode daripada beanstalk itu sendiri. Nah, fungsi job atau fungsi put job. Nah, di sini tadi kita bahas put job untuk mendaftarkan. Sebenarnya cukup simpel gitu ya secara skripnya, makanya di sini mungkin sedikit banyak saya nggak terlalu menekankan ke teknis gitu ya, lebih ke konsepnya saja. Di sini kita cukup inisialisasi beanstalk-nya, kelasnya, dan lain-lain. Nanti kita cukup panggil fungsi yang sudah atau metode yang sudah dibuat ini, yaitu put job, dengan mengirimkan informasi parameter tube-nya atau klasifikasinya tadi ya, dan juga job-nya. Sebenarnya di sini ada lagi properties tambahannya, tapi sifatnya opsional, yaitu untuk setting prioritas misalkan. Nah, kalau di sini berarti kita menyamaratakan semua job itu prioritasnya sama. Lalu ada juga fungsi get job. Nah, di sini get job ya, kita cukup memberikan kiriman tube-nya. Tadi kan di sini kita sudah mendaftarkan nih satu job dengan tube misalkan A. Di sini kita cukup beanstalk get job tube A. Nah, nanti si beanstalk itu akan memberikan antrian terendah gitu ya, berarti dari si tube A itu. Nah, ini adalah fungsi penunjangnya ya, yang tadi saya bilang monitoring, yaitu yang stats tube. Nah, stats tube di sini bisa digunakan untuk memonitoring lebih lebih spesifik lagi ke salah satu tube. Jadi misalkan tadi di tube A sudah ada beberapa job yang masuk, nah kita di sini bisa misalkan melihat status dari tube itu dengan memanggil metode stats tube dengan mengirimkan informasi tubes-nya yang tube berapa yang ingin kita ketahui. Nah, untuk flash hampir mirip dengan yang stats gitu ya, cuman di sini sifatnya kita ingin melakukan clean gitu untuk yang ingin di flash gitu ya.
Nah, terus ada lagi message queues overview. Nah, message queues overview ini cukup erat ya hubungannya dengan mekanisme atau metode Beanstalk itu sendiri, di mana mekanisme message queues ini digunakan untuk mengatur dan mengirim pesan antara komponen atau sistem yang berbeda dalam suatu aplikasi. Dalam konteks misalkan antrian pesan, Beanstalk berperan sebagai sistem manajemen antrian yang bertugas mengatur alur atau pesan antara produsen dan juga konsumennya. Advantage-nya ada di sini yang pertama ada asinkronus, artinya antrikan sekarang tapi jalannya nanti gitu ya, nggak harus real time. Ada lagi decoupling ini memisahkan logika aplikasi. Terus ada resilience, tidak akan membuat seluruh aplikasi mati jika ada bagian yang gagal. Yang keempat ada redundansi, dapat mengulang pekerjaan jika pekerjaan itu gagal. Terus ada juga jaminan bahwa semua job itu pasti akan dikerjakan atau diproses gitu ya, tidak ada yang terlewat. Skalabilitas, yaitu banyaknya pekerja dapat memproses pekerjaan individu dalam antrian. Dan yang terakhir, profiling, yaitu membantu mengidentifikasi masalah kinerja. Di sini mungkin akan di-show-kan juga sedikit terkait how to use Beanstalk in Neuron Application Framework. Nah, si Beanstalk ini sendiri sudah dibungkus atau dibikin di dalam add-on Beanstalk Client dari modul third party. Teman-teman memang yang sekiranya membutuhkan bisa langsung menginstal pada project masing-masing gitu ya, add-on Beanstalk Client ini. Lalu untuk settingnya juga atau setup configuration-nya cukup simpel ya. Di sini kita cukup melakukan config untuk host atau VM daripada IP server Beanstalk itu sendiri gitu ya, dan juga portnya. Tentunya baik itu untuk yang development, environment development ataupun yang production. Lalu setup kelas ini masih relate dengan bahasan yang sebelumnya ya terkait fungsi dan metode tadi, di mana di sini namespace-nya kalau yang dicontohkan di sini adalah Neuron, Sobotgi, Beanstalk, Client. Nah di sini ya. Tapi ini disesuaikan sesuai daripada kondisi project masing-masing gitu ya, root foldernya atau path-nya gitu ya. Lalu fungsi-fungsi utamanya yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, put job, get status, flow stub, ini semua sudah bisa langsung diakses. Untuk detailnya mungkin ada di link link Git ini ya, untuk detail daripada kelas ini. Nah, di sini kita dicontohkan kasus kalau nggak salah Beanstalk ini juga sudah diimplementasi di Nisa, aplikasi kita salah satunya namanya Nisa untuk tiketing di operasional ya. Nah, Nisa di sini menggunakan fungsi standar atau fungsi utamanya dari Beanstalk, yaitu put dan get yang dibungkus ke dalam fungsi create ticket dan juga pick ticket. Nah, dari sini udah bisa ketebak di mana create ticket akan mendaftarkan job tersebut ke Beanstalk. Di sini cukup memanggil class Beanstalk-nya, terus langsung mendaftarkan ke Beanstalk dengan informasi tube. Di sini tube-nya kebetulan diisi oleh section ya, sectionnya itu Nisa underscore application. Lalu datanya di sini harusnya ID tiket ya. Dan yang terakhir priority-nya di sini di setting 10. Nah, mohon maaf ini agak buram ya. Di sini saat get-nya juga itu cukup memanggil Beanstalk get job Nisa application. Nisa application ini adalah tube-nya tadi. Maka job-job yang sudah diantrikan yang didaftarkan itu akan dipanggil di saat fungsi pick ticket action ini. Nah, mungkin itu ya sedikit banyak perkenalan terkait Beanstalk-nya itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya kan tadi mungkin kalau udah mulai kebayang, intinya mah simpelnya Beanstalk itu sistem antrian lah, buat antrian, buat job gitu kan.
Tapi kok dari judul ngeteh kali ini kenapa bisa optimasi performansi pickup data order? Mungkin kan di beberapa tempat di aplikasi di Neuron ini juga ada hal yang sama gitu ya. Kita ada pickup order gitu kan. Walaupun mungkin sistemnya berbeda-beda gitu ya, ada yang rebutan, battle royale gitu. Ada juga yang delegasi gitu kan. Nah, di sini saya mengambil contoh yang sudah memang diimplementasi saya ikut mantau juga gitu ya di studi kasusnya di aplikasi UT Online. Oke, sebelum kita sebelum kita mempelajari gitu ya, kenapa sih bisa Beanstalk ini mensolusikan optimasi performansi, kita sedikit kenalan dulu nih sama aplikasi UT Online-nya, supaya nanti bisa tergambar gitu, apa sih problemnya yang disolusikan. Di sini buat yang belum tahu, aplikasi UT Online ini flow aliran ordernya secara simpelnya order dari depan nih, misalkan ya dari MindHome, dari apa lagi ya, MyDita, SC dan lain-lain, dari WFM gitu kan, dia lanjut ke WFM, lalu didelegasikan atau dikerjakan oleh teknisi gitu kan. Teknisi di sini melakukan pekerjaan lapangan, tarik kabel gitu kan dan lain-lain, pemasangan internetnya. Dan ada satu lagi pekerjaannya yaitu melakukan foto upload evidence pemasangan. Nah, disinilah yang berhubungan dengan aplikasi UT Online ini. UT Online sendiri kan singkatannya uji terima online gitu ya, atau biasa kita kenal tuh QC2 lah. Kalau QC1 itu kan MIA ya. Nah, kalau QC2 ini UT Online. Nah, di QC2 inilah di UT Online, foto-foto tadi divalidasi, berikut juga data gitu ya, data detail terkait order gitu. Dengan berbagai macam peran dan role di dalamnya gitu ya. Tujuannya tentunya untuk menjaga standar kualitas daripada order IndiHome, order Telkom ini kan. Jadi harapannya tuh ya di settingnya order dari awal itu harusnya di tiang A, di ODP A gitu kan. Ya nanti dengan evidence ini harusnya sesuai semua pemasangannya, nggak ada lagi asal-asalan apa ya, pasang-pasang kayak gitu. Soalnya banyak checklist item yang divalidasi di UT Online itu sendiri. Oke, kita lanjut saja. Ini sedikit tampilan aplikasi UT Online-nya. Garis besarnya aja ini ya, dashboard-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, foto-foto yang dicek oleh agent gitu ya. Ada di sini foto label DC, foto tiang, foto hasil redamannya, semua ini dicek gitu, harus valid. Makanya kan di sini bisa ada kemungkinan untuk dibalikan lagi ke teknisi. Kalau memang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan standarnya, maka nanti akan dilakukan pekerjaan ulang oleh teknisinya. Nah, sedikit flow order terkait aplikasi UT Online ini sebenarnya memang flow order UT Online, tapi menggambarkan nanti masalahnya, kenapa harus pakai Beanstalk. Di sini ada 4 role utama atau 4 peran utama di dalam aplikasi UT Online. Ada tim leader teknisi, ada agent ASO, dan juga ada agent QC2 yang terbagi menjadi tier 1 dan tier 2. Nah, semua order di sini kan semua peran di sini memiliki kewenangan untuk melakukan validasi masing-masing. Bedanya kalau di sisi TLTA dan agent ASO ini, dia melakukan otomatis membutuhkan pickup order kan. Nah, pickup ordernya itu masih manual. Jadi dibuka dulu ordernya, lalu di pick up nih, ini order milik saya. Saya akan validasi dulu order ini gitu kan. Nah, berbeda cara kerjanya dengan di agent QC2. Agent QC2 ini sifatnya battle royale gitu, rebutan. Mereka berebut bagaimana caranya dari misalkan katakan 50 agent yang sedang bekerja, itu berebut order yang masuk untuk langsung di pick up gitu. Nah, saking berebutnya, mereka tuh menggunakan tools auto clicker. Jadi si mouse-nya itu cukup diarahkan ke tombol pick up ordernya UT Online yang sifatnya rebutan tadi ya. Di situ disetting lah. Misalkan 1 detik itu 1 klik. Bayangkan 1 detik 1 klik, 50 agent yang kerja, dan saya pernah observasi, 1 agent tuh pernah buka 3 browser sekaligus dalam 1 layar desktopnya. Itu ya balik lagi mungkin untuk mengejar SLA dan lain-lain gitu ya di mereka. Nah, kendala-kendala di sinilah yang ternyata menjadi insiden di UT Online.
Karena kalau kita telaah, sistem pick up existing sebelumnya ya, sebelum ada implementasi Beanstalk, jadi aliran order itu sudah memiliki kriteria-kriteria kan. Misalkan order tuh ada yang di sini kita, nah di kode ini tuh adalah tube-nya. Jadi order itu ada yang tube-nya Q1, Q2, Q7, Q8. Nah di sini tuh kalau fungsi pick up order yang existing, dia itu akan mencari dulu nih dari 4 kemungkinan ini ada order enggak. Otomatis ada kemungkinan satu kali kita klik tombol get order atau pick up order itu memungkinkan 4 kali query select ini gitu ya, di looping di sini tuh. Baru setelah dapat prioritasnya, baru mencari order, barulah melakukan pick up order alias nge-flagging. Kalau di sini contohnya ya si kolom ordernya itu diisi oleh user ID agent-nya lah gitu ya. Kayaknya hampir sama lah pick up di tempat lain juga gitu kan. Intinya nge-flagging lah, order ini milik siapa gitu. Nah, disinilah yang terjadi problem gitu kan, hampir dirasa ya sekitar 6 bulan lebih terakhir gitu ya, ini tuh semakin besarnya dan kompleksnya aplikasi OT online ini semakin jadi problem lambat laun gitu ya. Maka di sini bisa dilihat dari pantauan app dinamik buat teman-teman mungkin yang udah terbiasa dari Apdin ini kalau kita kita detailkan ini saya ambil per minggu. Ini pantauan ini cukup tinggi gitu ya setiap harinya, ini kan per hari, di mana ada jam tinggi transaksi UT online itu sendiri itu di jam 1 sampai jam 5. Nah ini jam 1 sampai jam 5 bisa mendekati bahkan sering banget sampai 100%. Nah itu kalau udah 100%, database itu sudah nggak bisa diakses itu. Otomatis aplikasi gangguan. Makanya mungkin teman-teman sering dengar UT online gangguan tuh, nah kayak gitu sebenarnya sejarahnya. Memang saat trafiknya tinggi, berbanding lurus dengan si agent itu berebut juga. Soalnya memang benar-benar ketika agent mematikan auto clicker, dia melakukan klik biasa itu nggak setinggi inilah gitu ya peaknya. Terus misalkan di sini juga terlihat dari sisi prosedur tadi yang sebelumnya saya showkan, itu terpantau weight-nya juga atau cost-nya cukup tinggi gitu ya. Ini pernah sampai mendekati sampai 99 ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya pernah juga, pokoknya tapi tetap tinggi di atas 50, 60 gitu kan. Tentunya kita juga tuh ada beberapa lesson learn atau action sebelumnya, nggak semerta-merta langsung Beanstalk. Kita udah coba tuning, indexing, setting-setting apalagi ya, misalkan kondisi sebelumnya itu, kan simpelnya tuh kita kalau nyari order itu yang berarti kolom yang dijadikan flagging pickupnya itu kosong gitu ya. Nah itu nggak kena indeksnya, kita setting jadi 0 gitu-gitu. Kita udah coba berbagai macam action, ternyata masih belum mensolusikan secara konkret gitu ya, baru mensolusikannya secara temporari aja. Akhirnya pada saat bulan bulan April gitu, itu udah aja. Jadi kalau udah gangguan gitu ya udah actionnya nggak ada yang lain, kita cuma restart aja baik server aplikasi maupun database. Nah itu kan bukan action yang mensolusikan sebenarnya, hanya meredakan sementara. Nah maka dari itu pada bulan apa Om? Beanstalk itu ya, bulan April mungkin ya, Maret atau April, disarankan atau di research juga dari tim REACH bisa nih mensolusikan kondisi masalah ini. Nah, di mana yang tadinya kita itu kalau pick up, mencari kriteria order, mencari prioritas, baru mencari order. Nah, kenapa enggak? Dengan Beanstalk ini, walaupun Beanstalk itu balik lagi sistem antrian, ketika dari aliran order, kita daftarkan ke Beanstalk karena sudah ada klasifikasinya. Contoh ketika aliran order dari tahapan PLTA ini ke agent QC2. Di sini sudah ada dia klasifikasinya Q1. Cemplungin aja itu, langsung insertin ke Beanstalk yang Q1. Lalu ada lagi yang klasifikasi Q2, masukkan juga ke Q2. Jadi kita nanti tidak perlu lagi melakukan select atau query gitu ya saat melakukan pick up. Pick up tuh cukup nanya ke Beanstalk atau ngambil get job ke Beanstalk. Lalu selanjutnya adalah melakukan hal yang di bawah ini. Yang di bawah ini tetap ya untuk nge-flagging order ini milik agent siapa gitu ya. Nah, jadi si Beanstalk ini menggantikan satu kendala di fungsi ini gitu ya, yang saya kotak merah di atas ini ya. Nah, untuk
gambaran lebih detailnya lagi, aliran order dari UT Online langsung diklasifikasikan nih dia tub berapa. Itu sekaligus saat proses nge-put atau nge-insert ke Beanstalk-nya. Misalkan di sini ada tub untuk existing sekarang tuh ada tub Q1, Q2, Q7, Q8. Sementara yang sekarang tuh rules-nya 4 sih. Kalau dulu bahkan lebih dari 4. Makanya sampai 8 nih, kalau nggak salah dulu ada 8. Nah, nanti pada saat kita pick up atau consumer di sini, kita cukup nge-get sesuai. Kita butuhnya Q berapa gitu kan. Q1 nih, ya sudah di sini langsung cukup get job Q1 tubnya. Udah dapat tuh dikasih sama Beanstalk kalau memang ada gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran tombol pick up yang atau get order yang saya bahas tadi ya. Jadi sebelumnya ya si agent tuh taruh di sini gitu ya, tungguin berapa akan ada maksimal agent tuh mempick up 3 ya. Jadi dia tungguin 3 baru kerjain, tungguin 3 baru kerjain. Nah, sekarang masih seperti itu habitnya, tapi alhamdulillah sudah tersolusikan dengan Beanstalk. Oh ya, barangkali ada yang kenapa sih nggak sebelum pakai Beanstalk ya udah aja tombolnya dikasih cooldown atau dikasih apa ya, delay gitu. Kita udah lakukan itu 10 detik pernah, 1 menit pernah. Ya si auto clicker agentnya itu mengikuti cooldown itu. Misalkan kita setting 10 detik ya udah dia bikin 10.000 ms berarti ya per hit gitu ya, per klik. Nah, ini setelah kita aplikasi implementasikan Beanstalk, di sini bisa kelihatan proses pick up order. Nah, langsung dapat karena memang benar-benar cuma nanya atau get job ke Beanstalk, langsung di flagging, dah langsung selesai di sini. Di sini kalau sudah terpick up satu order akan muncul di sini. Kayak gitu. Jadi sangat signifikan sekali gitu perbandingannya sebelum dan setelah menggunakan Beanstalk. Nah, di sini supaya meyakinkan nih Beanstalk ini mensolusikan, ini terbukti ada datanya kita dari pantauan balik lagi app dinamiknya. Di sini kita pantau di mana tepat di tanggal 18 Mei kalau nggak salah ya, saya lupa pastinya. Di sini tuh kita melakukan pertama kali implementasi Beanstalk. Nah, ini masih history traffic sebelumnya nih. Masih gangguan tiap hari nih, tiap siang, tiap sore ini gangguan nih UT Online. Karena masih menggunakan mekanisme pickup yang prosedur sebelumnya. Lalu setelah kita di sini patching D2P Beanstalk, langsung terlihat ini nggak pernah ada sama sekali traffic yang tinggi lagi ke arah CPU usage gitu ya dari database UT Online. Nah, ini yang sebelah kanan ini afternya 1 minggu setelah implementasi Beanstalk, sama sekali nggak ada isu terkait CPU usage, session, dan kendala di database. Oke, setelah kita implementasi, kita juga mengaplikasikan tools penunjang dari Beanstalk-nya itu sendiri. Dari realisasinya, kita hanya menggunakan 2 tools penunjang. Yang pertama yaitu StatsTube. Di sini kita gunakan untuk mengetahui status daripada tube itu sendiri, masing-masing tube. Misalkan di sini saya simulasikan ke tube Q1, di sini informasinya total jobs-nya masih 0. Nah, ini ada informasi-informasi lain juga terkait reserve, delay, buried, gitu kan. Ini sesuai daripada fitur-fitur yang dijelaskan di awal gitu. Jadi sebenarnya Beanstalk ini masih luas lah fiturnya atau kemungkinan pengembangannya gitu. Cuman kalau di studi kasus di aplikasi UT Online ini, kita hanya fokus ke antriannya saja yang total jobs-nya. Nah, tools yang kedua adalah ya kita membuat tools resubmit. Nah, resubmit itu sendiri karena lebih ke kebutuhan flow di aplikasi sih. Jadi ketika saya izin balik lagi ya. Nah, ketika misalkan ada gitu ya casualistic case yang kita temukan sehari-hari, order tuh dari status sekian, status yang lebih tinggi dimundurkan ke status sebelumnya. Dari tahapan yang misalkan ini agent QC2 dimundurin ke TLTA. Nah, kalau sebelumnya kan sebelum ada Beanstalk kita cukup mundurin status udah selesai, nanti bakal ke-pick up lagi sama agent. Nah, kalau sekarang tuh enggak, karena kita perlu melakukan effort untuk mendaftarkan ulang atau resubmit ulang ke arah Beanstalk-nya. Makanya di sini dibikinkan satu tools lagi, resubmit Beanstalk. Nah, untuk yang Flash sendiri, kita sama sekali belum pernah mencoba gitu ya.
Karena memang aliran order itu kan terus-menerus ya, nggak berhenti kalau jam operasional. Kecuali lagi downtime atau kecuali jam non operasional mungkin bisa kecil gitu ya traffic masuk ordernya. Otomatis kalau kita lakukan flash tube, melakukan flash terhadap salah satu tube, ada kemungkinan nanti tuh antrian order tuh ada gap gitu. Ya kepotong lah intinya nggak akan bisa gitu ya, nggak akan maksimal kalau misalkan kita flash posisinya masih jam ordernya masuk-masuk terus gitu kan. Itu tapi mungkin masih diperlukan di suatu kondisi mungkin ya yang belum kita temuin sih selama ini, si flash itu sendiri. Makanya kita cuman fokus ke penunjang itu yang start sama submit. Nah, dari sini kita mensumerikan gitu ya, ada pros dan kontranya gitu ya, daripada pasca implementasi Beanstalk ini. Yang pro-nya dulu, sesuai yang tadi saya sampaikan, pick up order jauh lebih cepat, sangat jauh lebih cepat. Lalu aliran ordernya itu real time, tidak terhambat. Jadi benar-benar order masuk, baru masuk Beanstalk itu karena auto clicker si agent itu dia langsung ketarik, bener-bener bisa dibilang tuh dari milestone history itu bisa di beda cuman milisecondnya aja gitu. Ya bener-bener agent tuh rebutan, order masuk langsung ketarik, order masuk ke Beanstalk langsung ditarik gitu ya. Terus beban kerja server database tentunya jauh lebih ringan ya, nggak seperti sebelumnya. Terus kita juga lebih mudah nih mengklasifikasi kriteria order, seperti tadi ada di advantage-nya ya, mengklasifikasikan berdasarkan tube-nya. Terus terhindar dari kemungkinan gangguan atau insiden yang sebelumnya terjadi. Cons-nya nih yang kita alamin, dari segi monitoring, ini tuh kurang clear gitu ya. Sorry ini bukan tidak clear, mungkin kurang clear gitu ya. Contohnya kita kan monitoringnya menggunakan stats tube ini. Kebetulan ini sebenarnya udah akan dibungkus gitu ya di satu tools kayak mungkin yang Hacha itu ya. Jadi nggak API lagi. Nah, cuman di sini kan kita cuman mengetahui aja informasi total jobs dari Beanstalk itu dari si tube ini berapa gitu kan. Total ready-nya, total berry-nya, total delay-nya. Kita nggak bisa tahu detail nih antrian ke berapa, ada berapa sekarang tuh misalkan kita bilangnya order ini tuh ada di antrian berapa itu kita nggak tahu, itu semua benar-benar ada di dalam si Beanstalk-nya, kita belum bisa tahu itulah gitu ya. Itu lanjut kedua, yang kedua tidak dapat mengetahui posisi antrian suatu order. Karena pada dasarnya konsepnya Beanstalk itu tidak mengetahui soal order. Beanstalk itu taunya cuma job sama antrian. Gitu. Cuman karena kita memanfaatkannya untuk modul pick up order, yang kita kirimkan jobnya itu adalah order ID-nya. Gitu. Jadi Beanstalk itu nggak kenal sama order sebetulnya. Lalu ketika kita melakukan rollback status, kita harus resubmit seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Ada rollback status atau balik lagi ke tahapan sebelumnya, itu kita perlu submit ulang ke Beanstalk supaya nanti jadi masuk ke dalam antrian Beanstalk-nya itu sendiri lagi. Dan yang terakhir, belum ditemukannya mekanisme rilis flash gitu yang direct. Kalau tadi kan flash yang saya ketahui sekarang ini baru spesifik ke satu tube. Belum misalkan ya udah kita pengen nge-cancel aja si order ini gitu ya atau antrian ini. Nah, itu belum bisa spesifik gitu. Balik lagi ke cons yang nomor 2. Kayak gitu sih mungkin sedikit banyak terkait sesuai judul kita ya, optimasi performansi di pickup data order menggunakan Beanstalk yang kebetulan studi kasusnya ada di aplikasi UT Online. Mungkin segitu aja dari saya. Lanjut ke sesi pertanyaan. Oh ya, udah silakan, mungkin barangkali ada yang mau nanya. Udah, monggo. Mau tanya sedikit sih sebenarnya. Beanstalk-nya ini berarti dia diinstal di itu ya, di aplikasi UT Online-nya ya? Beanstalk-nya sendiri untuk saat ini kalau yang di UT Online itu dipasangnya atau diinstalnya di server yang berbeda. Dari sisi klien kita di Telkom itu menyediakan server khusus untuk diinstal nih si Beanstalk supaya nggak terganggu gitu lah ya dengan si kinerja server existing
aplikasi UT Online itu sendiri ya. Jadi jatuhnya kayak misalkan teman-teman ada yang mengaplikasikan juga Memcached gitu ya. Nah, itu kan di server yang berbeda. Nah, ini Beanstalk ini juga dibuatkan server terpisah. Kayak gitu sih jawabannya. Beanstalk ini semacam mekanisme atau library atau modul atau seperti apa? Pertanyaan pertamanya itu. Kemudian Beanstalk ini bisa diimplementasi di berbagai bermacam bahasa pemrograman kah gitu atau diinstal di database atau seperti apa ya? Itu pertanyaannya 2 aja dulu. Beanstalk itu jadi kalau yang diriku tangkap ini ya semacam tools gitu Mas. Semacam entah itu kita mau nyebutnya library gitu ya atau apa. Itu tools atau third party gitu lah ya. Yang sebenarnya udah sekarang tuh posisinya dibungkus jadi sebuah add-on di NAV. Itu bisa langsung di di install gitu ya dari modul. Sebentar, mungkin diriku sambil share screen lagi ya. Nah, seperti yang di slide ini, library Beanstalk ini itu sendiri sudah ada di dalam add-on Beanstalk Client dan di modul third party. Jadi kalau untuk aplikasinya sudah menggunakan NAV gitu ya, itu bisa langsung install aja. Kalau Beanstalk-nya itu sendiri, baik lagi kalau saya sih nganggapnya ya kayak semacam third party gitu ya, atau tools yang bisa kita pasangkan sesuai daripada kebutuhan di masing-masing aplikasi. Terus pertanyaan kedua, itu sebenarnya terjawab di, dukungan di manfaat Beanstalk. Di sini kenapa kita harus menggunakan Beanstalk? Beanstalk ini salah satu tools atau third party itu sendiri yang sifatnya dukungan bahasanya itu kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman. Dicontohkan yang sekarang kita implementasi tadi di studi kasus di NISA atau di UT Online itu kan kita menggunakan NAV ya, yang dimana base-nya itu PHP, nah itu kompatibel. Jadi kalau secara jawabannya itu sangat kompatibel dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Gitu sih paling Mas Fit. Mau nanyain terkait konsep ini, konsep yang priority. Boleh dijelasin lebih rinci lagi, soalnya kan di yang kekurangan dari yang cons dari Beanstalk-nya lebih ke kita nggak tahu antrian si Beanstalk itu nggak tahu antrian order itu ya bisa dibilang order itu di mana-mananya detailnya. Nah kalau misalnya kita implementasiin yang di priority itu bisa dijelasin aja deh sama Andinya. Makasih. Kalau dari saya sih sebenarnya prioritas itu salah satu fitur tambahan dari Beanstalk-nya, bisa kita gunakan atau enggak gitu ya. Kayak yang di sini di yang NISA itu kebetulan di yang modul create ticket ini dibikinkan prioritasnya adalah 10. Nah, otomatis harusnya nanti di start stop itu ada juga tuh terkait prioritasnya kan. Dia jobnya itu gimana, cuman memang balik lagi kalau detail bangetnya kita nggak ini ya, cuman memang ada ketika memang dalam suatu dalam satu grup ada prioritas yang memang disetting lebih tinggi, otomatis konsep first in first out-nya dikesampingkan dulu, didahulukanlah si prioritasnya kayak gitu. Kalau detailnya Pak Hafiz, punten prioritasnya itu sendiri default-nya gimana ya? Prioritasnya default itu sebenarnya nilainya integer ya, default-nya itu 1024. Jadi kalau kita nge-put tanpa prioritas itu default-nya 1024. Kalau kita nge-put dengan prioritas, kita isi misalnya 10 gitu ya, itu jadi prioritas rendah. Artinya nanti saat nge-get, prioritas yang lebih tinggi akan ke-get duluan sampai habis, baru prioritas rendahnya yang dapat setelahnya gitu. Itu untuk ngatur prioritas. Jadi bisa aja ya contohnya kalau di dunia nyata misalnya kita terapin lah di antrian Plaza Telkom gitu ya.
semua orang dapat prioritas yang sama. Jadi kalau si agen merasanya nge-get pelayanannya, customer-nya sesuai kapan dia antrinya gitu. Tapi tiba-tiba ada Pak Presiden datang, terus dia get antrian dengan prioritas paling tinggi gitu. Otomatis begitu agen berikutnya nge-get, yang dilayani duluan ya Pak Presiden dulu gitu, yang lainnya jadi nanti setelahnya gitu. Gitu ya soal prioritas. Mungkin kalau di project lain bisa diimplement, kebenaran di UT Online nggak ada. Di NISA kemarin baru ada request untuk prioritas, tapi belum diimplement. Jadi ada tiket-tiket yang urgent gitu, mau diprioritasin tinggi, nanti kita nge-put-nya pakai angka prioritas yang lebih tinggi, misalnya 2.000 gitu, 10.000, kayak gitu. Jadi dia get-nya duluan. Begitu sih. Itu mungkin sama pakarnya langsung. Terima kasih Pak Hafiz. Detail daripada terkait prioritas. Mudah-mudahan menjawab. Mungkin ada lagi? Saya nanya lagi. Sekarang kan supportnya di NAV ya. Kalau misalkan ada project lain tanpa support, tanpa menggunakan NAV, apakah nanti dapat support juga Pak Hafiz dari Rich? Itu enggak ada masalah ya. Jadi tinggal yang dipakai di NAV itu kan cuma salah satu library client Beanstalk ya. Di luar sana itu banyak banget opsi yang lainnya dan bisa diinstal pakai Composer kalau di PHP ya. Jadi bisa ke webnya Beanstalk ya. Aku lupa website Beanstalknya naon. Beanstalk.com apa beanstalk.io gitu lupa. Di situ ada bagian dokumentasi, terus ada kalau nggak salah library dikategorikan berdasarkan bahasa ya, dari mulai PHP, Python, terus ya macam-macam lah, Java segala macam. Tinggal milih aja mau pakai yang mana gitu. Dan udah ada cara nginstalnya gitu. Mau pakai Composer, mau pakai NPM, mau pakai apa. Banyak, jadi bisa lihat di dokumentasinya di webnya Beanstalk sih. Mau tanya, tadi kan dijelasin di konsep elemen Beanstalk itu ada delay, ada ready, ada buried, ada reserve ya. Nah, untuk perbedaan dari delay sama buried itu apa ya? Oke, jadi kalau yang saya ketahui terkait konsep perbedaan delay dan juga bury gitu ya. Kalau delay ini yang tadi saya sempat istilahkan sama mungkin yang lebih familiar dengan kita itu scheduler. Jadi kita antrikan tapi di istilahnya apa ya? Jobnya itu bisa dijalankannya nanti sesuai waktu yang ditentukan. Jadi nggak semerta-merta langsung ready kayak yang standarnya gitu ya. Dan nanti dari delay ini tentunya akan menjadi ready. Nah, di sini ada proses kayak semacam counting dulu kan, countdown dulu kan dia, sesuai daripada waktu yang ditentukan. Nah, kalau bury itu sendiri, ketika sebuah job itu sudah di-reserve, nah, tapi dia ingin entah itu karena ingin di-skip atau ingin diantrikan ulang, ya sebenarnya bisa diantrikan ulang, tapi kita bisa menggunakan konsep bury ini, di mana nanti akan ditahan dulu, lalu nanti dimasukkan lagi ke antriannya. Kayak gitu sih. Atau bisa juga ya akhirnya ujung-ujungnya nggak dipakai gitu ya, dibuang. Saya juga mungkin belum, kalau yang delay mungkin kita bisa dengan mudah lah ya mencontohkannya. Misalkan ada antrian, misalkan tadi contoh tiket yang masuk tapi kita karena itu di luar jam operasional kita ya. Misalkan jam 9 malam, ya udah nanti itu masuknya tiketnya di jam 6 gitu. Udah masuk tiketnya tapi diantrikannya jam 6 supaya tidak mengganggu SLA-nya teman-teman operasional misalkan kan. Kalau dari jam 10 dia masuk jam 10 malam maksudnya. Itu kan SLA-nya jalan ya, nanti jadi kenaan. Nah, itu bisa kita manfaatkan yang delay ini. Itu lebih gampang sih memang ngegambarinnya. Kalau yang BERT ini mungkin memang
kondisinya contohnya seperti apa ya? Yang pokoknya intinya ketika ada satu job yang sudah di reserve, tapi dia ingin di skip dulu atau gimana, itu dia bisa nanti balik lagi ke antriannya lagi, jadi ready lagi, atau kita juga bisa jadi di delay. Gitu ya? Atau salah? Masih contoh dunia nyata. Karena Masuk. apa ya Om ya? Yang delay kan udah Om. Yang beda di dunia tuh Apa ya? Dia ini apa? Misalkan ke tadi kali ya. di antri dokter. Tapi Dipanggil orangnya nggak ada. reschedule kan ya? Istilahnya bukan Om. Jadi di antri dokter dipanggil nggak ada nih. Ya udah dari dulu, terus orangnya datang tuh, ya kan? Oh iya. Pak, saya tadi Udah kelewat. Oh ya udah, Bapak, kita anterin lagi ke berikutnya, ada proses kick. Oh iya betul. Oh iya. Jadi nomornya udah kelewat, tapi kita jadi nggak perlu nunggu inilah. Ya udah, Nggak ada apa lagi dia. nggak diantriin lagi dari awal gitu kan. Jadi antrian belakang kayaknya. Iya, misalkan ya udah setelah pas kita datang ada yang lagi periksa, ya beres itu kita gitu. Iya. Mungkin jatuhnya gitu ya. Oh, kalau yang di kick itu berarti nanti dia daftar ulang berarti ya. Antrian paling akhir. Di kick itu dia, jadi kamu misalnya antrian 10 tuh, terus kamu ke toilet, dipanggil-panggil ada tuh. Akhirnya orang nomor 11 nih orangnya. Iya. Yang 10-nya kan diberi dulu. 11 pas 11 lagi dilayani kamu datang, Pak saya kelewat. Si kasirnya bilang, oh ya udah kita antriin lagi di setelah yang sedang di dalam ini. Begitu dikit dia antri lagi, orang yang nomor 11 tadi udah selesai, kan harusnya kalau diket lagi harusnya nomor 12 tapi ini ke kamu. Oh iya. Okay. Kalau jadian lagi kan kamu di belakang lagi, dapat nomor baru. Oke. Atau berarti di sini kalau ada opsi delete ini ya misalkan ya Delete ya sebenarnya ya, misalnya jatuhnya hilang aja. Panggil misalnya udah sejam nih, udah diberi sejam. Sejam berarti ini orangnya udah nggak ada beneran ini, udah hapus. Nah itu mungkin terima kasih Pak Chris. Intinya mungkin di kondisi lain memang mungkin membutuhkan ini gitu ya. Misalkan nanti beanstalk-nya diimplementasikan di sistem antrian yang tadi dicontohin dokter gitu ya, di aplikasi sistem antrian dokter. Bisa tuh kayak gitu. Ini buat apa? Mungkin simpelnya buat memanage tipe-tipe orang yang udah ngambil antrian tapi tinggalin dulu ya Om. Nah gitu sih penjelasannya. Berarti nanti kalau untuk yang baru ini dia punya beberapa parameter ketika yes, nanti kan kick ke ready ya. Kalau yang no-nya nanti kan ke delete ya. Kalau yang delete kan dia cuman parameternya nentuin waktunya aja kan ya. Mungkin sebenarnya di sini karena gambaran aja kalau yang saya rasa gitu ya. Tapi intinya nanti itu pas di buried ini tuh ya misalkan nih dibikin rules. Kalau masih dalam kurun waktu 1 jam dia sudah terlewat, tapi dia tiba-tiba datang, dia masih bisa tuh lanjut di kick gitu ya, masuk ke dalam yang kick. Tapi kalau sudah lebih dari 1 jam, oke, delete. Mungkin kayak gitu sih. Jadi misalkan antriannya juga tuh punya rules gitu ya. Kayak gitu. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Bener ya? Bener. Oke, clear tuh. Ya, gitu sih. Makanya masih banyak lah yang fungsi terkait antriannya gitu ya, yang memang tidak atau yang belum dicontohkan gitu, karena memang studi kasusnya memang yang tengah ini aja, put, ready, reserve atau get, selesai, delete, kayak gitu sih. Mungkin ya di tempat lain teman-teman bisa mengembangkan fitur lainnya gitu ya, sesuai yang disediakan oleh beanstalk ini, sesuai kebutuhan juga, gitu sih. Mungkin untuk sesi ngeteh kali ini terkait apa judulnya? Nah, terkait optimasi performansi pickup data order menggunakan beanstalk, kita cukupkan dulu ya.
Semoga dari apa yang di-share ini terkait Beanstalk, ada nih teman-teman kebutuhan yang sama gitu ya, kebenaran di project-nya, apalagi misalkan yang entah itu terkait antrian, pick up order, dan ternyata, oh iya ya bisa nih pakai ini. Nah, siapa tahu bisa diimplementasi gitu ya, bermanfaat. Tujuannya ya tentunya untuk mengoptimasi performansi. Kalau misalkan mungkin ada pertanyaan teknis detail di luar dari sesi ini, mungkin bisa lanjut aja gitu ya di Japri gitu. Atau mungkin boleh langsung, misalkan ada yang mau mengimplement, boleh langsung mungkin koordinasi dengan Rich atau Ristek gitu ya untuk teknis detailnya. Kayak gitu sih paling. Kalau dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kesalahan kata. Saya izin tutup ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah join dan yang sudah memberikan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neuronworks, Let's play. Neuron 3.0, Start to lead. start to lead. Leading self, leading team, leading business.